Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang saya ingin dan Ustaz banggakan, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di tematik 1, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran 5 ya, anak-anak. Nah, silakan dibuka bukunya di pembelajaran 5 itu di halaman 145 ya. Sebelumnya kamu sudah selesai main teka-teki ya. Selesai main teka-teki. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5 ya, anak-anak. Nah, ini 145 ya. Oke, silakan dibuka. Nah, Ustadz akan membacakan lagi ya. Bacakan lagi. Baik, bismillah. Akibat tertimpa pohon, rumah Lina rusak parah. Warga bergotong royong membantu keluarga Lina. Warga membangun kembali rumah Lina yang tertimpa pohon. Warga sepakat membantu Pak Lim. Pak Lim adalah orang tua Lina. Sebagian warga memberi bantuan berupa bahan bangunan. Sebagian yang lain membantu tenaga untuk membangun rumah Pak Lim. Semua warga saling menolong. Tahukah kamu apakah arti tolong menolong? Tolong menolong berarti saling membantu. Tolong menolong dapat meringankan beban. Tolong menolong juga menciptakan kerukunan. Menciptakan apa? Kerukunan. Iya, pintar. Sikap tolong menolong sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua dan sila kelima? Apa lambang sila kedua dan sila kelima Pancasila? Nah, itu kamu pasti masih ingat ya. Jadi sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya insya Allah kamu juga masih ingat ya. Nah, ini ada kasus ataupun ada kejadian. Nah, kamu akan menyikapinya ya. Dika membantu tetangganya membawakan belanjaan. Dika meminta imbalan pada tetangganya itu. Apakah sikap Dina benar? Menurut kamu benar nggak? Jadi ketika dia membawakan belanjaan, lalu dia meminta imbalan. Imbalan itu artinya meminta timbal balik ya. Meminta balasan ya. Lebih tepatnya meminta balasan atas pertolongan yang dia udah bantu gitu ya. Jadi udah dibawain belanjaan, udah ditolong, tapi dia minta balasan. Balasannya biasanya berupa uang atau makanan gitu. Dengan alasan tadi sudah membawakan belanjaan itu. Nah, menurut kamu benar atau tidak? Tulis di sini. Lalu bagaimana seharusnya menurut kamu? Nah, kamu tulis di sini ya. Lalu juga di baliknya juga ini. Pemuda di kompleks Rama sedang sibuk menyiapkan acara perayaan kemerdekaan. Rama tidak membantu karena tidak disuruh. Menurut kamu bagaimanakah seharusnya sikap Rama? Nah, seharusnya gimana menurut kamu Rama itu? Ya seharusnya apa? Ikut membantu ya walaupun tidak disuruh. Nah itu namanya apa? Inisiatif ya. Ketika kamu umi kamu nggak nyuruh kamu beresin mainan, nggak nyuruh kamu makan, atau nggak nyuruh kamu untuk membantunya menyapu rumah gitu, emang nggak suruh gitu, karena umi kamu tahu maksudnya kamu mungkin masih kecil atau apa. Tapi kalau kamu memang punya perasaan yang lebih gitu, yang ingin membantu sama orang lain, maka kamu inisiatif. Oke umi, aku aja nih yang menyapu gitu. Oke umi, aku aja yang mengepel. Oke umi, aku aja yang beresin mainan adik gitu. Nah itu baru namanya anak-anak soleh gitu ya. Anak-anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Gitu ya anak. Nah, berilah tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Menolong jika disuruh. Nah, menolong jika disuruh. Itu menurut kamu sesuai dengan sila Pancasila atau tidak?
Nah, menolong dilakukan dengan senang hati. Menolong tidak mengharapkan imbalan. Mau menolong kepada orang yang dikenal saja. Menolong karena ingin dipuji. Nah, itu mana yang di checklist yang sesuai dengan Pancasila. Oke, yang ini ayo berolahraga nanti kita praktekkan ya nanti. Maksudnya bukan hari ini. Nanti akan ada sesinya. Nah, ini sama kayak tadi ya. Tinggal di checklist saja. Yang sesuai kan. Di checklist. Nah, terakhir di halaman 148 ini. Jadi di sini Ustadz akan membacakan dongeng ya. Dongeng itu cerita bohong ya, cerita bohong yang tidak benar keadaannya, tapi ada pesan ya, ada pesan di dalam cerita itu yang mungkin bisa kita ambil walaupun ceritanya bohong, tapi yang ingin disampaikan adalah pesannya. Nah, contohnya di sini ada si kancil. Kenapa dibilang cerita bohong? Karena mana mungkin ada kancil yang bisa berbicara atau berinteraksi gitu ya. Karena di cerita dongeng biasanya begitu. Ada monyet bisa ngomong, kura-kura bisa ngomong, tapi itu juga cerita bohong. Namanya juga cerita bohong, tapi ada pesan di dalamnya yang mau disampaikan. Oke, Ustadz akan bacakan. Saling menolong merupakan kewajiban setiap manusia. Saling menolong akan menciptakan kerukunan seperti dongeng berikut. Dengarkanlah dongeng yang dibacakan guru berikut. Si Kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, Kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong sehingga temannya banyak. Ya, Simba, anak singa, si raja hutan, Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak mempunyai teman. Suatu hari saat berjalan di hutan, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Kancil segera mencari galah yang panjang. Galah itu bambu ya anak-anak. Bambu yang panjang. Simba, ayo pegang galah ini, seru Kancil. Kau tak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri, jawab Simba dengan nada sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, kata si Kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil. Simba lalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumah. Ayah Simba senang. Kancil telah menyelamatkan anaknya. Kancil diangkat menjadi anak angkat raja hutan. Semua teman Kancil bersorak merasa senang. Tamat. Nah itu ya anak-anak. Jadi kita sebagai seorang manusia tidak boleh sombong, merasa diri kita paling hebat, paling bisa gitu ya. Tidak perlu bantuan orang lain. Itu salah besar ya. Kita itu manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Alias kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Nah contohnya tadi si singa ini dia merasa dia bisa keluar dari lubang itu, padahal tidak bisa karena dia sudah terjebak di situ. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga tidak segan untuk membantu kita gitu. Karena ini si Kancilnya baik gitu, walaupun dia Simbanya kurang akrab, tetap dibantu. Nah itu juga kalian harus seperti itu. Ketika ada orang lain yang tidak baik kepada kita, maka kita tidak boleh memusuhinya, tapi kita membantu dia supaya dia itu berubah pikirannya gitu ya, atau mendoakannya dia supaya dia berubah sikapnya kepada kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah itu pesan dari cerita tersebut. Oke, kita jawab. Siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Siapa aja tadi? Ada 3 orang ya. Ada 3 orang tokohnya. Tokohnya itu ada 3 orang. Siapa aja? Iya, yang pertama udah pasti Kancil. Yang kedua? Nah itu. Yang ketiga ada 3 ya. Di manakah tempat kejadian cerita di atas? Di mana? Nah, tadi ada disebutkan ya. Di mana? Nah, biasanya singa itu tinggalnya di mana?
Bagaimanakah sifat tokoh Kancil dan Simbah? Kancil apa sifatnya? Sifatnya itu Kancil baik, terus menolong. Simbah sikapnya, siapa yang terjebak dalam lubang? Nah, mengapa Kancil diangkat anak oleh Raja Rimba? Mengapa? Karena dia telah menolong Simbah. Udah deh, selesai. Nah, terakhir yang ini deh. Dalam cerita dongeng di atas terdapat kalimat penolakan. Nah, ada kalimat penolakan tadi tuh yang Simba nggak mau ataupun Simba menolak tawaran dari Kancil yang mau menolongnya dia, yang mau menolong dia gitu ya. Nah, itu kamu tulis penolakannya gimana? Nah, menolaknya ini. Kau tidak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri. Nah, itu termasuk penolakan. Kamu tulis di sini. Nah, alhamdulillah anak soleh untuk pembelajaran 5 itu saja. Mungkin ya itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran 5 hari ini. Kurang lebihnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz akan jawab. Silakan ditanyakan kepada Ustadz. Baik, itu saja dari Ustadz. Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.